yang tak terhingga banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk bisa ikut taklim, ikut cawisan seperti pada malam hari ini. Sungguh ini adalah nikmat dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepantasnya untuk selalu kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, sebagai mukaddimah dari ta'lim kita ingin saya sampaikan qaul dari Abu Laits As-Samarqandi tentang fadilah berada di majlis ta'lim walaupun tidak dapat apa-apa, walaupun hanya sekedar datang, duduk, diam, ilmu tidak dapat, ya, hanya sekedar datang, tetap ada manfaat, tetap ada fadilah. Karena untuk bisa dapat ilmu itu tergantung tingkat kecerdasan masing-masing. Ya, apalagi cuma sekedar dengar, tidak bawa catatan, maka itu ya tetap dapat fadilah. Ya, maka ada 7 fadilah, ada 7 keutamaan kita hadir di majelis taklim walaupun tidak dapat ilmu, walaupun hanya sekedar duduk saja. Malah mungkin pening dengan penjelasan Ustaz, ngapu tak jelas itu, bingung aku, ya. Atau tak dapat manfaat. Maka qala Abu Laits man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdur 'ala hifzi syai'in min al-'ilm nala sab'a karamatin. Siapa yang hadir di majlisnya orang alim, hadir cawisan, datang di acara majelis taklim, tapi tidak mampu menghafal sedikit pun, tidak mampu mengingat sedikit pun isi cawisan tadi, isi ceramah tadi, isi kultum tadi, atau hadir khutbah, tidak dapat sedikit pun, cuma dengar baik, tidak ngerti, tetap dapat fadilah. Bapak Ibu hadirin yang mulia, tetap dapat fadilah, malahan 7 dapatnya, ya, 7. Yang pertama, fadlul muta'allimin, dia dapat keutamaan orang-orang yang belajar, sudah dianggap pelajar, sudah dianggap santri, walaupun santri minimalis, ya, santri pas-pasan, sudah dapat nilai. Karena kata Rasul, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Ya, jadilah salah satu dari 4 macam manusia. Pertama, jadi orang alim, jadi yang berilmu, ya, yang ngajar. Kalau tidak sanggup, jadi yang kedua, muta'allim, jadi penuntut ilmu, jadi yang belajar. Yang ketiga, jadi mustami'an, pendengar yang baik. Yang keempat, muhibban, pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta orang-orang yang belajar. Jangan jadi yang kelima, pembenci ulama, pembenci ilmu, pembenci majlis. Nauzubillah min zalik. Yang seperti ini bakal celaka. Nah, orang yang hanya datang saja, tidak dapat apa-apa dari cawisan itu, dia naik makom, bukan cuma mustami, tetapi menjadi muta'allim, dianggap santri, dianggap santri, walaupun tidak dapat apa-apa. Yang kedua, habsuhu aniz dzunub, hadirnya kita di majelis taklim adalah menjadi sebab tertahannya diri kita untuk tidak melakukan dosa. Yang ngudut lagi tidak berani ngudut di majelis ini, apalagi nak narkoba, ya kan? Apalagi nak dosa-dosa yang lain. Minimal ketika di majelis tak berbuat dosa, minimal jadilah, ya. Nah itu. Yang ketiga, nuzulur rahmah alaihi hala khurujihi min darih, mendapatkan rahmat Allah, ya, mendapatkan rahmat Allah ketika dia berangkat dari rumah ke masjid yang ada taklimnya itu. Dari rumah sudah dapat rahmat Allah, dari rumah sudah dapat rahmat Allah. Yang keempat, idza nazalat ar-rahmatu ala ahli al-halaqah hasala lahu nasibahu. Terus yang keempat, rahmat Allah tadi turun kepada halaqah majlis taklim ini, ya, rahmat Allah turun kepada majelis taklim.
kepada kita yang hadir di majlis taklim pada malam hari ini. Nah, ketika kita ikut walaupun tidak dapat ilmu, lah dapat jatah pula. Ya, dapat bagian pula dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 kali. Di rumah tadi waktu berangkat turun rahmat Allah untuk kita. Ya, ada niat nak ikut majlis, ketika sudah hadir di majlis dapat pula rahmat Allah. Jadi 2 kali dapat rahmat. Ya, 2 kali dapat rahmat Allah. Apalagi yang laki memang rahmat, ya kan? Oh, itu 3 kali itu malahan. Yang berikutnya yang kelima, yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an. Dia dicatat sebagai orang yang taat. Ya, dianggap orang yang taat, dianggap orang soleh, walaupun hanya sekedar pendengar. Sekedar pendengar, dengar ke baik, padahal tak nyambung, tak ngerti, dengar baik, sudah dianggap orang taat ketika kita hadir di majlis taklim. Tapi dengan catatan madama mustami'an, waktu kita hadir dengar, bukan ngandung tidur, bukan numpang ngorok. Ya, kalau ngantuk-ngantuk dikit, ngantuk ayam, tidur ayam tak apa-apalah. Cuma man ngiler, ngorok pula, ya kan? Itu tak dapat, Pak. Tak dapat. Yang dapat itu mendengarkan dengan baik walaupun tak dapat apa-apa. Sudah, itu lumayan. Yang keenam, idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan li hadratillah liqaulillahi ta'ala ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli ay jabiruhum wa nasiruhum. Ketika susah hatinya, galau hatinya, pening palanya, apa yang dimaksud Ustaz tadi? Tak nyambung, tak ngerti penjelasannya. Nah, kepuyengan kita mendengarkan penjelasan tadi itu menjadi asbab, ya, wasilatan li hadratillah, menjadi sebab dia disayangi Allah, menjadi sebab dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam hadis qudsi disebutkan, ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Aku, kata Allah, ya, aku akan menolong, ya, aku akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang munkasirati qulubuhum, hatinya pecah, hatinya susah karena aku. Nah, ketika kita pening mendengarkan penjelasan tentang ilmu agama, berarti kita memikirkan ilmu. Ya, nah peningnya kita berarti karena Allah, bukan pening karena buntu. Ya, bukan pening mikirkan banyak utang, bukan, tapi pening mikirkan ilmu. Apalah yang dimaksud hadis tadi? Apalah yang dimaksud ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi? Nah, kita pening memikirkan itu, walaupun tak nyambung, itu justru menjadi asbab kita dapat rahmat Allah, disayangi Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 6 faedah. Yang terakhir, yang ke-7. Kita hadir di majelis taklim walaupun tak dapat ilmu sedikit pun. Ya. Yaruddu qalbuhu anil fiski wa yumilu tabuhu lil ilmi. Allah jauhkan dari hatinya pikiran untuk berbuat kefasikan. Fasik itu melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil, itu fasik. Maka orang yang hadir di majelis taklim walaupun tidak dapat ilmu, cuma datang duduk diam, Allah jaga hatinya sehingga terhindar dari kefasikan. Walaupun dia belum taat saat ini, lama-lama jadi taat. Walaupun mungkin masih tenggelam timbul ibadahnya, masih, ya, kadang salat kadang enggak, insya Allah dengan keaktifan dia hadir di majelis taklim, Allah akan jaga hatinya, lindungi hatinya sehingga jauh dari kefasikan, jauh dari kemunafikan, dan jauh dari kemusyrikan. Berikutnya, wa yumilu tabuhu lil ilmi, dan Allah akan buat hatinya cinta kepada ilmu. Kalaulah cinta ilmu, insya Allah cinta dengan amalan yang diajarkan, yang disampaikan melalui ilmu tadi. Inilah 7 fadilah, 7 faedah kita dapat walaupun hadir di majelis taklim cuma sekedar duduk saja. Satu pun tidak dapat ilmu, mantol, ya, tetap dapat faedah. Jadi tidak sia-sia. Bang Wahab, udah ajarnya, tidak sia-sia. Dapat pahala, dapat rahmat Allah, diampuni dosa, terjaga dari kefasikan, Allah jadikan kita orang yang cinta ilmu. Itu fadilahnya luar biasa. 7 faedah tadi. Ini sebagai motivasi. Kita lanjutkan bahasan kita fikih kitab
Bidayatul maniyah. Sunnah salat yang ke-25 terakhir kita bahas, yaitu niyatul imamati minal imam. Sunnah seorang imam berniat jadi imam. Ya, jadi imam salat hukumnya sunnah berniat jadi imam. Beda dengan makmum. Maka Imam Nawawi menerangkan, qala an-Nawawi yanbaghi lil imam ayyanwiyal imamata fa illam yanwiha sahhat salatuhu wa salatul ma'mumin. Imam Nawawi, yang ini fatwa beliau menjadi kunci ketika ada beda pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i dengan Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi yang dipakai. Ya, jadi kalau ada khilafiyah, pendapat Imam Nawawi yang dijadikan pegangan, yang diamalkan. Apa kata beliau? Ya, selayaknya bagi imam berniat jadi imam. Supaya apa? Dapat pahala jamaah imam itu. Tapi seandainya imam tidak berniat jadi imam, imam tidak berniat jadi imam, ya, maka sholatnya tetap sah dan sholat makmumnya juga sah. Tapi sang imam tadi rugi. Ngapo? Dia walaupun dia sah jadi imam, sholat sang imam tadi tercatat sebagai sholat sendirian. Nah, inilah pentingnya niat. Ya, imam jadi imam 1000 jamaahnya, tapi dia tidak niat jadi imam, dianggap sholat dewean, kan rugi. Ya, Ustaz Abdil, Ustaz Ibnu yang sering jadi imam, ya kan, Bang Wahab, imam musola Nurul Iman. Ya, rugi lah, jadi imam tak dapat pahala jamaah, tapi makmumnya dapat pahala jamaah. Nah, itu rugi. Ya, jelas ya. Jadi imam sunnah berniat jadi imam dalam sholat berjamaah yang dia pimpin. Tapi seandainya imam tak berniat, imam tak niat jadi imam, niat sholat baik, sholatnya tetap sah, sholat jamaah yang menjadi makmumnya juga sah. Ini kata Imam Nawawi. Wa innama la tushtaratu lahu li sihhatiha. Untuk imam tidak disyaratkan, tidak wajib berniat jadi imam. Ya. Li'annahu mustaqillun bi nafsihi bi khilafil muqtadi li tab'iyatihi. Nah, beda dengan makmum. Beda dengan makmum. Imam tak wajib niat jadi imam. Khusus makmum wajib. Ya, wa hiya la tahsulu illa bin niyah. Makmum tak sah jadi makmum kecuali berniat jadi makmum. Jadi beda hukumnya ya. Imam hanya sunnah dia jadi imam. Makmum wajib berniat jadi makmum. Ya. Walaupun sempurna salat kita, dari takbir sampai salam miluk gawe imam, tapi tak niat jadi makmum, salat sang makmum tidak sah. Bukan hanya tidak dapat pahala jamaah, tapi tidak sah. Jelas? Saya sampaikan biar jelas, biar tidak ragu-ragu lagi. Imam berniat jadi imam sunnah, ya. Makmum berniat jadi makmum wajib. Artinya kalau makmum tak niat jadi makmum, sholatnya tak sah. Ini baru niat, Pak. Jadi besar Pak harus bayang ini. Kalau tidak hati-hati, baru niat kadang lah masalah. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi makmum wajib berniat jadi makmum. Wa niyatul imamati syartun fi arba'i suwarin. Nah, niat jadi imam ini menjadi wajib pada 4 tempat. Ya, pada 4 tempat imam berniat jadi imam jadi wajib. Selain itu sunnah. Tapi makmum dimanapun wajib jadi makmum. Imam berniat menjadi imam pada 4 tempat. Ini wajib hukumnya. Kalau tidak berarti tidak sah sholatnya. Bukan hanya tidak dapat pahala jamaah, tapi tidak sah. 1, al-jumu'atu, sholat Jumat. Maka imam sholat Jumat wajib berniat jadi imam. Apa alasannya? Sholat Jumat berjamaahnya fardu ain. Ya, sholat Jumat itu fardu ain hukum berjamaahnya. Sementara sholat selain sholat Jumat, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, hukum berjamaahnya fardu kifayah. Ya, ada yang bilang hukumnya sunnah.
Ya, bukan fardu ain. Karena hukumnya sunnah atau maksimal paling tinggi adalah fardu kifayah, maka sholat selain sholat Jumat sah. Walaupun imam tidak niat jadi imam. Tapi khusus sholat Jumat, imam dan makmum wajib niat jadi imam bagi imam. Dan makmum niat jadi makmum, itu hukumnya wajib. Kalau imam tak niat jadi imam pada sholat Jumat, sholat Jumatnya tak sah. Maka pengurus masjid saya pikir perlu juga mempertanyakan kepada yang jadi imam dan khotib di masjid kita. Takutnya beliau tidak paham hukum ini. Korban seluruh jamaah. Korban seluruh jamaah. Ya, ini fikih, ini hukum. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Jelas? Jadi untuk sholat Jumat, imam wajib niat jadi imam. Makmum juga wajib niat jadi makmum. Yang kedua, yang wajib berniat jadi imam, wal mu'adah, salat berjamaah yang diulang. Salat berjamaah yang diulang. Diulang itu maksudnya begini, misal kita di rumah tadi sudah salat dewean, pas lewat masjid ada salat berjamaah, ya, maka kita ngulang lagi dan kebetulan ditunjuk jadi imam. Tadi di rumah sudah salat, pas ke masjid ada salat berjamaah. Kita mau ikut sholat dan kebetulan kita ditunjuk jadi imam, ya. Nah, maka kita niat jadi imam tadi wajib pada sholat yang kita ulangi. Itu kan sholat kedua bagi kita. Di rumah tadi sudah sholat. Atau misalnya di masjid kita sudah sholat berjamaah, ada rombongan baru datang, ya. Mereka kebingungan, saling tunjuk jadi imam. Ternyata ketika baca jadi imam, kebetulan kita Ustaz Ibnu Hajar misal imam di sini. Ya, mereka minta untuk jadi imam yang kedua, ronde kedua. Maka salat yang kedua tadi yang dipimpin oleh Ustadz Ibnu Hajar wajib berniat jadi imam, karena dia termasuk salat al-mu'adah, salat yang diulangi. Salat berjamaah ronde kedua. Kalau yang pertama tadi sunnah berniat jadi imam, yang kedua ini wajib. Jelas? Nah, itu namanya salat mu'adah, salat yang diulang. Kalau status kita cuma jadi makmum tidak masalah, karena memang makmum wajib niat jadi makmum. Yang ketiga, wal mandzuratu jama'atan, salat sunnah yang dinazarkan berjamaah. Salat sunnah, misalnya kita ada nazar, kalau aku lulus gage, ya, atau yang jomblo niatnya kalau aku nikah gage, ya kan? Atau yang ada niat kalau aku punya keturunan gage, sekolah kalau aku lulus nanti. Yang kasat kalau aku jadi kasat gage, Pak Yudi jauh dari trio jamaah gitu. Kalau saya jadi kasat nanti, kalau kata Pak Amril, kalau aku jadi kepala MTS gage, aku nak sholat sunnah tahajud berjamaah selama sebulan tiap malam. Ya, itu kan sholat sunnah tahajud itu. Salat sunnah karena dinazarkan jadi wajib, ditambah wajib pula pakai berjamaah pula, ya, minimalkan dengan anak bini, ya kan, harus berjamaah selama sesuai dengan nazarnya itu. Maka itu sholat sunnah berubah jadi wajib, jamaahnya jadi wajib, berarti niat jadi imamnya pun wajib. Jelas? Itu yang ketiga. Yang keempat, wal majmu'atu bil matari jam'at taqdimin, ya, salat yang dijamak karena sebab hujan, jamak takdim karena sebab hujan, ya, jamak takdim, ya, karena sebab motor hujan, ya, maka ini juga sang imam wajib berniat jadi imam. Nah, 4 salat ini imam wajib berniat jadi imam. Selain itu hukumnya sunnah dia berniat jadi imam. Jelas hukumnya? Untuk makmum, seluruh salat yang dia jadi makmum wajib niat jadi makmum. Jelas ya? Untuk makmum nak salat apapun, salat fardu 5 waktu, terus salat tarawih, salat hari raya, salat gerhana, salat minta hujan, itu berjamaah semua kan? Maka ketika dikerjakan berjamaah, sang makmum wajib niat jadi makmum. Kalau tidak, salatnya tidak sah. Bukan hanya tidak dapat pahala jamaah, tidak sah. Untuk imam ada 2.
Ada niat sunnah, ada niat wajib. Niat sunnah kapan? Salat 5 waktu selain salat Jumat. Hukumnya sunnah berniat jadi imam. Tapi 4 salat tadi, salat Jumat, salat sunnah yang dinazarkan, salat yang diulang, sama salat jamak takdim karena alasan hujan, maka 4 salat ini sang imam wajib berniat jadi imam. Selain itu sunnah saja. Oke, sampai di sini ada nak ditanyakan sebelum kita lanjut? Allah. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Hadisnya tentang Fatihah menjadi rukun salat itu adalah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itu jelas hadisnya. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Imam Syafi'i, hadis ini berlaku untuk semua orang yang salat. Imam salat wajib baca Fatihah. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Salat sendirian wajib baca Fatihah. Salat wajib baca Fatihah. Salat sunnah baca Fatihah. Ya, seluruh salat tidak ada yang tidak baca Al-Fatihah. Kecuali ada orang baru masuk Islam. Nah, itu dia cukup sepacaknya atau cukup diam selama bacaan suratul Fatihah. Itu khusus yang muallaf. Atau ada orang yang memang Islam sejak lahir cuma tidak ngerwankan selama ini. Tidak pernah belajar agama, baru nak semayang hari inilah misalnya, belum hafal Al-Fatihah kebetulan. Agak kebanggaan juga Bu ya. Seandainya memang ada, itu dimaklumi. Cukup diam selama bacaan Al-Fatihah. Oke, itu dulu kita sepakati ya. Hadisnya jelas, wajib rukun salat membaca suratul Fatihah. Nah, bagi makmum ada 2 pilihan. Pilihan pertama dalam mazhab Syafi'i, makmum membaca suratul Fatihah setelah Fatihahnya imam. Ini pendapat terkuat. Makanya biasanya di mazhab Syafi'i ya, makmum mendengarkan Fatihah imam dulu. Sudah amin, imam diam sejenak, di saat itulah makmum menyelesaikan Al-Fatihahnya. Ya, di saat imam memberi jedah sejenak itu, ya, makmum menuntaskan Al-Fatihah. Ya, seandainya imam cepat membaca Al-Fatihahnya, membaca surahnya, atau mungkin di rakaat ketiga dan keempat, Fatihah imam mungkin selesai lebih cepat dari kita makmum, maka makmum tetap wajib menuntaskan Al-Fatihahnya. Tidak boleh ditawar. Bahkan kita boleh ketinggalan dari imam 2 rukun fi'li. Kalau sampai 3, sholat kita batal. Artinya ketika imam sudah ruku, cepat-cepat selesaikan Fatihah. Ya, imam ruku jangan kita melok ruku dulu, padahal kita belum selesai Al-Fatihah. Sudahkan Fatihah gitu. Oke, berarti sudah ketinggalan 1 rukun gitu. Imam ruku. Baik, berikutnya imam sami Allahu liman hamidah. Imam i'tidal. Lah 2 rukun ketinggal. Nah, ini adalah kesempatan terakhir untuk menuntaskan Al-Fatihah. Saya pikir tidak tuntas. Imam lah ruku, imam lah i'tidal, masih tidak sudah Al-Fatihah, kebangetan ya. Leletnya memang itu. Tapi seandainya ya masih tidak sudah juga, oke lah. Ya, maka jangan sampai imam lah sujud kita belum selesai Fatihah. Jangan sampai imam lah sujud kita belum sudah Al-Fatihah, batal salat kita makmum. Kalau tidak mau batal, ada solusi. Mufarokoh dari imam. Niat memisahkan diri dari imam. Niat salat dewean. Berubah tengah jalan. Tak sanggup aku ngejar imam itu kecepatan. Akhirnya kita ganti niat. Niat salat sendirian. Dalam hati saja,
Tidak usah nak berlari dari barisan, tetap berdiri di posisi itu, tapi niatnya berubah menjadi niat dewean, mufaroqah dari imam. Itu sah. Tapi kalau imam lah sujud kita belum sudah Fatihah, salat kita batal. Kalau tidak cepat-cepat memisahkan diri. Paham? Tapi saya pikir kalau sudah imam lah sujud tu kalau tidak selesai Al-Fatihah gitu, maka cepat ke dikit Fatihah tu. Kalau memang kepepet seperti itu ya. Yang penting sah dulu. Yang penting ambil sahnya dulu. Agak ngebut ke dikit Fatihah, yang penting hurufnya tidak ada yang tinggal. Begitu ya. Oke. Yang kedua tadi, cara yang kedua, ketika kita memang sudah kenal karakter imam itu, biasanya cepat pula imam itu. Ayatnya pendek, majunya cepat. Ya, asa ngimam wal asri rakaat pertama, ya, kulhu rakaat kedua, cepat pula, katik jeda lagi. Tiap kali ngimam itulah. Berarti kita udah kenal karakternya kan, tidak terkejar ini. Kalau beliau jadi imam, aku tidak terkejar Fatihah. Maka boleh pilihan kedua dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah barengan Fatihahnya imam. Jadi itu pilihan kedua, bukan pertama. Jangan langsung ambil pilihan kedua itu. Jelas? Tapi dalam mazhab lain dia seperti tadi. Pakai pilihan yang kedua. Tapi untuk Syafi'i pilihan pertama, Fatihah makmum, setelah Fatihah imam. Oke. Ada lagi? Sayyidina. Oh ya. Tentang membaca Sayyidina pada tahiyat awal dan akhir menurut mazhab Syafi'i sunnah. Nanti ada di bahasan ini. Ini kan 500 sunnah dalam salat. Baru kita bahas 25. Jadi insyaallah ketemu. Ini masih di awal-awal. Tapi tidak apa-apa karena sudah ditanyakan, termasuk sunnah. Ya, bukan cuma dalam tahiyat, setiap kali nyebut nama Nabi, setiap kali salawat Nabi hukum. Bahkan dalam azan dan iqamah. Cuma itu jarang dipakai, tidak lazim. Nanti kalau ada muazin pakai asyhadu anna, agak karena tidak biasa ya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Sunnah. Cuma kalau tidak lazim, ya saya agak kaget karena tidak biasa kan. Sunnah, jangan disalai. Ya, jadi hukum menggunakan sayyidina sunnah setiap kali menyebut nama Rasul, setiap kali berselawat kepada beliau sebagai apa? Sulukul adab, bagian dari akhlak, bagian dari cara kita ya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak. Nah, kalau nak dijelaskan dalilnya panjang, tidak cukup malam hari ini. Jadi sunnah. Karena sunnah boleh dipakai, boleh tidak. Artinya kalau tidak digunakan Sayyidina dalam tahiyat tadi, salat tetap sah. Kalau dipakai, bagus. Ya, yang salah tak baca tahiyat sama sekali, tak sah sembahyangnya. Ya, kecuali belum hafal, karena baru sembahyang atau baru masuk Islam, itu dimaklumi. Cuma tak ada bertahun-tahun tak hafal-hafal. Ya, sunat lagi itu. Ya, ya. Jadi kalau pernah aku dengar, kalau seandainya Al-Fatihah makmum tidak selesai jadi tanggungan imam, ya. Berarti kalau hati yang boleh. Makanya hukum itu lengkap-lengkap. Jangan separuh-separuh belajar. Dan dianjurkan belajar itu dari bab awal sampai akhir itu tuntas. Ngaji jangan ada yang terliwat. Jadi harus runtut. Maka kita ngajar ini berkitab. Dan ini pesan guru kami Kiai Balian bin Kiai Haji Sulaiman Den. Saya ini termasuk dipanggil Odin sedunia oleh beliau ya, Den. Ada lagunya dulu tuh ya, Odin sedunia itu kan. Kata beliau, Den, ngajar tuh berkitab. Hebat nih kau tak berkitab lagi. Kiai bukan, ulama bukan. Jadi saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Ya, itu kata guru saya, ngajar tuh berkitab. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya, ada dalil, ada marojiknya. Yang kedua, kalau lupa kan tinggal nyengok. Terus runtut materi itu dari A sampai Z. Tidak ada lompat-lompat ilmunya, begitu. Nah, balik ke pertanyaan beliau tadi. Memang ada Fatihah yang ditanggung imam, tapi Fatihah siapa?
Fatihah makmum masbuk. Itu yang ditanggung imam. Nah, rakaat berikutnya setelah dia tidak masbuk lagi, baca dewek lemak dia minta tanggung terus. Kita bertamu, beda tanggung tuan rumah itu sehari 2 hari. Ya. Bertahun-tahun bertamu, tak sebalikan. Fatihah yang ditanggung imam itu masbuk, baik. Rakaat pertama kita masbuk. Itu yang ditanggung imam. Rakaat berikutnya kita kan sudah ikut imam. Ya, tidak masbuk lagi, tidak telat lagi. Baca dewek. Tak tanggung terus. Gitu. Itu yang pertama yang ditanggung imam, makmum masbuk. Yang kedua, nah ini jarang diungkap. Yang ditanggung oleh imam Fatihah sang makmum itu adalah makmum dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya batiul qiraah wal harakah. Yang lelet bacaan, lelet gerakan karena faktor usia, karena sakit tertentu, ya. Idiot misalnya sakit yang membuat dia lamban bergerak, lamban berbacaan. Nah, untuk orang-orang seperti ini dianggap dihukumi masbuk sepanjangan. Jadi balik masuk ke hukum masbuk. Ada orang karena faktor usia kan pasti lambat bergerak. Beda Cak Hengki masih bujang ya kan. Tangkas nih, kadang-kadang saking tangkas dulu imam. Enggak boleh dia. Khusus yang kedua ini tadi dianggap masbuk sepanjangan karena batiul qiraah wal harakah, lambat gerak, lambat bacaan. Jadi hukumnya balik ke masbuk dianggap. Nah, yang normal tidak boleh. Yang normal tidak boleh. Kecuali kita nak pindah mazhab selain mazhab Syafi'i. Oke. Tapi jangan tanggung, jangan ngambil Fatihahnya miluk mazhab lain. Ya. Kalau nak pindah mazhab seluruh totalitas. Jangan campur adukan ibadah salat atau ibadah tertentu dengan meracik ya antar mazhab jadi satu ibadah. Nah, itu talfik. Dan hukum talfik, buka kitab yang ana jilid 1 di mukadimahnya, haram hukum talfik, ngambil campur aduk ya mazhab A B C D ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dicampur jadi satu ibadat. Nah, racikan gitu dewek, itu talfik namanya, dan hukum talfik haram. Oke. Nah, ketika kita memfokuskan diri dengan satu mazhab Syafi'i misalnya, karena kita belajar dari guru-guru kita itu mazhab Syafi'i, maka fokus di itu. Ya. Dan menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Nah, beda mazhab lain. Mazhab lain memang tidak mewajibkan Al-Fatihah. Bagi makmum, Fatihah makmum sudah ditanggung oleh imam. Itu mazhab lain. Bukan Syafi'i. Untuk Syafi'i wajib, tidak ada tawar-menawar. Wajib. Ya, begitu. Kecuali masbuk dan yang dianggap masbuk. Karena apa tadi? Batiul qiraah wal harakah, lambat bacaan, lambat gerakan karena usia atau penyakit. Itu beda. Yang normal, Pak Bani normal masih. Mekol semen 2 sak sanggup. Bawa pakai mobil lagi. Pakai motor ya kan. Ustaz, Ya. bertanya Tad. Menyampaikan pertanyaan dari jamaah online, Ari Wijaya. Beliau bertanya, bagaimana jika sholat berjamaah imamnya batal kan? Nah, yang di belakang imam kan menggantikan imam. Apakah yang di belakang imam itu harus mengganti niat menjadi imam? Terus imam yang batal tadi kan sudah keluar, sudah wudu, ingin berjamaah lagi. Apa perlu niatnya tuh berjamaah pula Tad? Iya. Sekian. Kalau berarti pertanyaan yang kedua yang ditanyakan, ya imam yang batal tadi kan tentu sholatnya batal. Berarti dia ngulang dari awal. Jadi masbuk dia. Ketika dia sudah wudu, sholatnya batal tengah jalan, berarti dia wudu dulu, sudah itu masuk lagi sholat berjamaah, tentu niat jadi makmum. Tidak pacaran langsung jadi imam lagi. Kan sholat sudah batal. Ya, jadi dia ikut sholat berjamaah, tentu niat jadi makmum dan statusnya masbuk. Ya, tinggal berapa rakaat dia nambah, statusnya masbuk dia. Tidak baca langsung nyambung, baik. Yang boleh langsung nyambung tuh kalau lupa. Misalnya sholatnya 4 rakaat Isya, baru 2, ya kan? Seperti Nabi itu sholat asar 4 rakaat, beliau kerjakan 2, langsung salam, keluar. Ya, dikasih tahu sahabat, Rasul sholat kita hari ini memang sengaja diringkas atau engkau lupa? Nabi aku lupa. Nah, langsung nambah 2 rakaat lagi. Itu yang boleh langsung nyambung.
Kalau lupa. Cuma kalau batal ngulang dari awal. Ya, kalau batal ngulang dari awal. Dan ketika dia masuk include dalam sholat berjamaah, maka dia berniat jadi makmum dan statusnya masbuk, menambah kekurangan dia tadi. Kalau kurang 2, nambah 2. Begitu. Ada lagi? Ya. Silakan. Pakai ini apa? Pak Ustadz, Kak, kita kan sholat. Oh ini ya mie. Apa hebat ini nih? Memanu? Oh ini ya. Halo. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pak Ustadz, aku nanya Pak Ustadz. Kita sedang sholat. Sedewan kan? Batal lah itu. Ya sedewu gerak cak itu nak kan? Kalau kentut kan gitu batal lah. Kalau itu batal lah. Iya. Seredewu. Iya. Nah, itu Pak Ustadz. Upayakan ditahan. Ya, upayakan ditahan. Jangan sampai menimbulkan suara yang terlalu kuat, yang terlalu keras. Apalagi sampai menimbulkan huruf yang punya makna. Ya. Nah, selama bisa ditahan dan masih dapat nahan, terkeluar juga tidak batal. Tidak batal. Oh iya. Nah itulah. Iya. Cuma kalau sambil bercakap, lemaknya. Nah itu batal baru. Lemaknya itu yang batal kayaknya ya. Ya, alang lemak makan ayam, ya kan? Nah, batal kalau pakai ngomong ya. Biar ini ada waktunya. Boleh? Ustadz, lagi ada pertanyaan dari saudara Zulfikar. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah ketika ada takziah orang meninggal? Ya, sholat berjamaah itu sah dimanapun, di masjid, di musola, di rumah, sah. Dan tradisi ya, saya bilang tradisi karena ini adat saja, bukan bagian dari syariat. Biasanya ada istilah di Banyuasin, Pakalembala ini, sholat kereboan. Kalau bahasa orang dusun, sholat kereboan. Ya, artinya kita sholat berjamaah di rumah almarhum, di rumah orang yang meninggal dunia. Itu sah dilakukan, ya sah. Karena sholat itu sah dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang najis. Selama sholat berjamaah di rumah orang meninggal dunia ini tidak sampai membuat masjid sepi, apalagi kosong. Nah itu berdosa. Ya, jadi bagaimana sebagian di masjid tetap berjalan sholat berjamaahnya, di rumah itu keluarga inti, ya, atau ada 4 ustadz di sini, si ustadz dikirim ke sana, nah itu dipersilakan, tidak masalah, boleh dan sah sholatnya. Tapi catatan jangan sampai buat masjid kosong. Itu ada gara-gara itu masjid kati azan, kati qomat, kati yang semayang. Gara-gara semuanya sholat di rumah orang yang meninggal dunia, itu tidak benar. Makanya bagus di pangkalan balai itu udah tertib. Takziah kita sudah isya. Ya. Takziah sudah isya itu sudah pilihan waktu yang sangat tepat sehingga tidak ada sholat yang dikorbankan. Maghrib sudah, isya sudah dengan berjamaah. Nah, malam hari ini kita takziah. Saya insyaallah takziah di rumah Pak Haji Kailani, orang tua dari Ibu Camat kita, diminta tausiah juga di sana. Nah, itu bagus, waktunya tepat sudah isya. Maka saya termasuk yang menentang takziah sudah maghrib itu. Karena sholat isya berjamaah jadi korban. Kalaupun tetap sholat, kemungkinan sholatnya dewean di rumah, tidak berjamaah lagi. Itu rugi. Ya, parahnya bisa jadi jamaah tadi tidak sholat lagi, balik ke rumah tadi. Lapor kenyang, balik takziah kan, makan di gitu di sini biasanya. Ya, sehingga itu yang paling parah. Nah, itu siapa yang nanggung salahnya tuh? Yang punya musibah itu, dia lah dapat musibah nanggung dosa orang tak sembahyang mul. Karena dia udah ngundang orang ke rumah dia sudah maghrib. Kan begitu. Ini yang jarang kita pikirkan. Jadi bagusnya takziah itu jangan sampai mengorbankan jam sholat, waktu sholat. Sudah isya itu lebih aman. Kalau sudah maghrib, isyanya tinggal. Kalaupun tetap digawekan, tidak lagi berjamaah. Kalaupun berjamaah, tidak di masjid tapi di rumah. Itu beda nilainya di masjid dengan di rumah. Walaupun sah.
Ya. Jadi boleh sholat di rumah almarhum, tapi jangan sampai ngosongkan masjid. Ya, separuh-separuh be, bagian ke sana, sebagian tetap ini. Ya. Tapi abdolnya di masjid galau dulu, kecuali keluarga inti ya kan. Nah, isi rumah itu oke lah. Ya, beberapa ustadz dikirim ke sana untuk menghibur ya kan. Untuk jadi imam di rumah itu silakan. Tapi jangan sampai ngosongkan masjid. Itu ada di beberapa daerah. Ya, saya temui langsung, nauzubillah, itu buat kita kecewa ya. Sampai ada azan di masjid, padahal rumahnya dekat masjid. Itu paling parah itu. Azan di rumah pakai mic, di masjid tidak ganti. Kadang bersaing, ya. Oke. Silakan. Ada lagi? Cukup? Oke, sudah tiba masa. Ya, kita cukupkan taklim kita, cawisan kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan semoga Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.